Ibu, Jang Yunqing akhirnya mati. Sekarang harta keluarga Jang akan jadi milik kita semua. Bertahun-tahun aku menahan penghinaan dan akhirnya menuai hasilnya. Menurutku, kita seharusnya sudah membunuh kakakku ini lebih cepat. Aku melakukan perjalanan waktu. Kamu manusia atau hantu? Kalau mereka takut sekali padaku, aku pasti tidak mati dengan tenang. Aku harus cepat pikirkan cara untuk kabur. Kamu yang membunuhku? Tidak, tidak. Bukan aku. Awal yang benar-benar buruk. Waktunya kabur. Ibu, Dia masih hidup. Kejar dia. Tidak peduli dia manusia atau hantu. Jangan biarkan dia hidup sampai besok. Kejar. Periksa di sana. Lelah sekali. Pelan-pelan. Nyonya, mari kita pulang lebih awal. Kesehatan Nyonya rapuh. Raja masih menunggu kita dengan panik. Master tadi bilang calon mempelai cucuku akan muncul hari ini. Mari kita tunggu lebih lama. Nyonya, siapa nenek tua ini? Jalan tampan? Kapan Papo melihat? Sepertinya kamu tidak bernasib jadi selir raja. Geledah. Ya. Jangan lihat aku. Nyonya. Jangan lihat aku. Geledah. Ya. Nyonya. Jangan lihat aku. Nona, dia tidak ada. Sebelah sini juga tidak ada. Ayo kita pergi. Jangan lihat aku. Tolong. Tolong? Bagaimana? Biar ku periksa. Apa yang kau lakukan? CPR, resusitasi jantung paru. Apa itu? Ritme seperti apa yang paling keren dan paling kekinian? Nyonya. 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 Kau membuatku hampir mati ketakutan. Apa yang terjadi padaku? Penyakit Nyonya kambuh dan tiba-tiba pingsan. Nona inilah yang menyelamatkan Nyonya. Hati Nona sungguh baik. Nyonya, Nyonya sudah baik-baik saja sekarang. Saya masih ada urusan. Saya pamit dulu. Nona. Nona, siapa namamu? Jiang Yunqing. Mulai hari ini kita akan menjadi satu keluarga. Tenang saja. Setelah menikahi cucuku, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Apa-apaan ini? Apa yang baru saja kau tanda tangani adalah kontrak pernikahan. Apa-apaan ini? Cucuku akan segera tiba. Jangan khawatir, dia sangat tampan. Aku...
Jangan khawatir, dia sangat tampan. Aku takut menikah. Gawat, jangan-jangan mereka balik untuk mencariku. Nenek bilang ini tempatnya. Ya. Ayo pergi. Huaizi, kejar dia. Cepat, dia calon istrimu. Nek, kenapa nenek keluar diam-diam lagi? Aku sangat sibuk. Dia gadis yang baik, kamu pasti akan menyukainya. Kejar dia. Aku tidak akan menikahinya. Perjanjian pernikahan ini, nenek simpan saja untuk dilihat sendiri. Kau mau kemana? Meski sudah ada cap stempel jari, aku tetap tidak akan menikahinya. Kalian harus antar nenek pulang sekarang juga. Dasar bocah tengik, kembali ke sini. Siapa yang mengirim kalian? Racun ini disiapkan oleh tuanku khusus untukmu. Racun paling mematikan di dunia. Layak. Ina. Sialan, ibu dan anak perempuan yang licik itu sudah membunuhku sekali. Sekarang mereka ingin membunuhku lagi. Jangan sampai aku melihat kalian. Tolong aku. Dari mana datangnya anak ini? Aku malah berubah jadi anak kecil. Sial. Pasti orang itu yang meracuniku. Kamu... Kakak, tolong aku. Jejak kaki di sini. Cari desa kita. Jangan coba-coba menipuku. Gawat, mereka sudah menyusul. Shepherd's Pyrax. Ada apa? Tolong selamatkan anakku. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Tolong, aku memohon. Nggak ada yang peduli sama anakmu. Ayo pergi lihat ke sana. Selamatkan anakku, tolong. Walaupun kedatanganmu agak misterius, tapi membawamu bisa membantuku. Kotor sekali. Orang lain melakukan perjalanan waktu dengan menjadi nyonya atau putri. Kenapa aku harus menderita begini?
Kau ini perempuan, sungguh memalukan. Kau sudah sadar? Lepaskan bajumu. Jorok. Keterlaluan, beraninya kau memerintahkanku. Jangan lama-lama, manja sekali. Mundur, jangan sentuh aku, Raja. Kau. Raja? Raja? Main-main peran? Kecanduan main peran? Dengar baik-baik. Kalau terus begini, aku akan buang kau biarkan kau cari makan sendiri. Sekarang, aku sudah kehilangan semua kekuatanku. Aku memang butuh bantuannya. Apa kau tahu pria dan wanita harus punya batasan? Pria, kau? Kenapa? Bocah sepertimu juga tahu apa itu batasan pria dan wanita? Baiklah, palingan aku yang tanggung jawab. Puas sekarang? Siapa butuh tanggung jawabmu? Posisi selirku tidak bisa diisi oleh gadis liar. Tadi siapa yang bilang, "Kakak, tolong aku." Sekarang kau mau menyangkal. Keterlaluan, dasar perempuan bodoh. Ketika aku dapatkan kembali kekuatanku, akan kuberi kau pelajaran. Melelahkan. Ayo tidur. Jangan harap. Lebih baik aku kedinginan daripada tidur bersamamu. Wanita ini, saat dia diam, dia terlihat cukup cantik. Bu, aku lapar. Kamu yang beli semua ini, bayarnya pakai apa? Kamu punya uang? Jangan-jangan kau mencurinya? Mana mungkin? Aku hanya menggadaikan beberapa barang. Sekarang kau seharusnya tidak leluasa keluar. Kau cukup pintar. Ngomong-ngomong, namamu siapa? Jangan sampai dia tahu jati diriku yang sebenarnya. Apakah ini caramu memperlakukan penyelamatmu? Jauhkan tanganmu. Tidak kena, hehe. Kalau gitu, aku panggil kamu Gaudan aja. Anjing golden peliharaanku dulu juga namanya Gaudan. Beraninya kamu menyebutku anjing. Setelah aku pulih nanti, tamatlah kau. Kamu juga harus makan. Tapi, terima kasih Gaudan. Sejak aku sampai di sini, kamu sangat membantuku. Makanlah. Meski wanita ini sedikit mengesalkan, dia cukup baik juga. Gawat, ibu dan anak itu bawa orang sampai kemari. Siapa mereka? Mereka penjahat yang dikirim untuk membunuhku. Kalau aku mati, tidak ada yang mengurusmu lagi. Katakan. Apa yang harus kulakukan? Seperti ini. Baiklah. Jiang Yunqing pasti belum jauh. Geledah daerah yang lama, geledah daerah di ini. Hancurkan pintunya. Kalian siapa? Kalian pernah lihat orang ini? Enggak lihat. Ada orang lain di dalam. Cuma ibuku yang tua dan jelek yang tinggal di sini. Bocah ini memakai cara lain untuk memarahiku. Geledah.
Kalian harus hati-hati. Ibuku punya penyakit menular. Kalian kelihatan kaya. Bolehkah kalian meminjamkanku uang? Minggir, kotor sekali. Habislah kau. Ibu, lebih baik kita pulang saja. Tunggu. Gawat. Apakah mereka sudah mengenaliku? Nyonya, seseorang menembakkan suara sinyal dari kediaman raja. Siapa yang melakukannya? Orang kediaman raja akan segera tiba. Jika tidak mau mati, pergilah sekarang. Entah kawan atau lawan yang datang karena suara itu, aku harus selamatkan wanita ini dulu. Ibu benar-benar percaya kata-kata si bocah itu? Suara sinyal itu mungkin cuma barang mainan yang dia temukan. Kamu... Jang Yun King, sudah kuduga kamu. Apa yang kalian tunggu? Serang. Jang Yun King, aku akan membunuhmu. Jangan bergerak. Go, Dan. Penyihir, lepaskan dia. Lampiaskan amarahmu padaku. Ibu, bunuh wanita murahan itu sekarang. Asalkan kalian melepaskannya, semua harta keluarga Jiang akan jadi milikmu. Siapa sangka kau sayang sekali pada bocah ini. Kekayaan Jiang sudah seharusnya jadi milikku. Tapi kau harus menikah untuk mendapatkan mas kawin dari ibumu. Asalkan kau setuju menikah dengan Wang Baosheng, tuan muda dari kamar dagang Chunjiang. Aku akan mengampuninya. Kamu... Kudengar, Tuan Muda Wang punya selera yang aneh dan sangat suka menyiksa wanita. Jiang Yunqing, jangan. Kalau kau tunggu lagi, kau akan melihatnya. Baik. Aku akan menikah dengannya. Waktu baik sudah tiba. Ayo pergi. Cepatlah. Lebih cepat, jangan lamban. Jangan lamban lagi, cepat. Berjalan lebih cepat. Yang Yun King, kau harus baik-baik saja. Saya tunggu sampai masalah ini tersebar. Tenang saja. Peggy mau pergi ke mana? Raja. Raja, mau bermain baik-baik saja? Kami datang terlambat. Kami pulang bawah. Ani, Raja punya 10% di kekuatan Anda yang telah pulih. Jangan gunakan tenaga dalam lagi. bagaimana dengan wanita itu? Wanita? Wanita apa? Jiang Yun King. Jiang Yun King? Yang mulia, maksud Anda adalah Nona Jiang yang sedang mengadakan pernikahan heboh di keluarga Wang? Raja, ipkah Anda? Mau pergi rebut pengantin? Kau memang cukup cantik. Tapi kurang kefemininan. Tidak sebanding dengan 18 selirku. Lepaskan aku. Kakak, apakah kau sudah mengabaikan nyawa anak itu? Tunggu. Anak itu sudah tidak sadarkan diri selama 6 jam. Dia mungkin sudah mati.
Goudan, kalian kejam sekali. Anak kecil pun tidak kalian lepaskan. Kakakku yang baik, kau akan segera menyusulnya. Katanya, Wang Baosheng itu bajingan bejat. Dia melakukan banyak kejahatan dan sangat suka menyiksa wanita. Berapa lama kau akan bertahan? Sudah tidak sabar menikah? Baosheng, dia sudah tidak sabar menikah denganmu. Itu tidak benar. Ayo, bangun. Karena kembali bersemangat, mari kita selesaikan malam ini juga. Kau sedang mencari masalah. Azekar, baik-baik. Berperilakulah baik atau kau akan menyusul 18 selirku yang sudah mati setelah menikah masuk ke keluarga Wang. Kau mengerti? Masih berani menghindar. Lepaskan dia. Wah, tampan sekali. Apa dia datang untuk menyelamatkanku? Jangan-jangan di kehidupan sebelumnya aku pernah menyelamatkan galaksi? Siapa kau? Berani-beraninya membuat onar di keluarga Wang. Kau pasti ingin mati. Kakak, kau sudah menikah dengan Baosheng. Tapi kenapa kau bersama tak jelas dengan pria lain? Kamu dasar wanita yang asal berbicara. Jiang Wanwan, kalau tidak memfitnahku, kamu pasti akan terserang rabis ya? Tak tahu, malu. Kau sudah sepenuhnya mempermalukan keluarga Jiang. Siapa kamu bagi keluarga Jiang? Mengandalkan pembunuhan keluarga Jiang? Kamu, dasar kurang ajar. Kau sudah hampir mati. Masih berani bersikap sombong? Hari ini, kau dan kekasih gelapmu akan mati di sini. Dasar bajingan, berani berselingkuh. Aku... Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Apa yang kalian tunggu? Cepat, tangkap dia, tangkap dia. Aku ingin dia dicincang. Sedang apa kalian? Kau tahu siapa aku? Kalau hari ini kau berani menyentuhku, Pedang pribadi Raja, pedang guming. Raja? Ini tidak mungkin. Pedang guming yang terbuat dari besi gelap adalah pemberian mendiang kaisar. Ia mengikuti raja berperang selama 10 tahun dan mencapai prestasi besar. Aku pernah melihatnya dari jauh. Benar, itu pedangnya. Ini, mungkinkah dia benar-benar adalah raja? Tidak mungkin. Wanita murahan ini mana mungkin mengenal tokoh hebat seperti ini. Pedang di tangannya pasti palsu. Benar, Jiang Yunqing cuma gadis rendahan. Bagaimana mungkin dia kenal dengan raja? Dia pasti menyewa penipu untuk menipu kita. Jika menyamar menjadi raja, 9 keturunan akan dibantai. Apa kau ingin membunuh seluruh keluarga Jiang? Dasar pembawa sial. tangkap dia. Bunuh si penipu itu. Siapa yang membunuhnya? Kuharap Hauken Malibu Tahil Perak. Kamu tidak akan berhenti sampai terpojok. Pembunuhan! 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 Ada pembunuhan. Lari, pergi dari sini. Tuan, ampun Tuan. Raja, aku bersedia menjadi saksi. Wang Baosheng melakukan banyak kejahatan. Tidak hanya menculik perempuan,
Dia mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia telah membunuh 18 selir di kediamannya. Kematiannya sudah sepantasnya. Raja menjunjung tinggi keadilan. Siapapun yang membantah hal ini bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Aku akan menunggu. Apakah dialah raja? Raja apa? Dia sudah jelas adalah Raja Neraka. Ibu. Tidakkah ibu pikir betapa bagusnya kalau aku bisa menikahi raja? Apa kau gila? Raja. Hari ini terima kasih Raja sudah memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan. Kalau bukan karena Raja, kakakku pasti sudah. Kakakku begitu cantik. Wang Baosheng pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang kesuciannya ternodai. Bagaimana ini? Benar atau tidak kalau kejadian hari ini tersebar? Jiang Yunqing, kau takkan pernah bisa menjejakkan kaki di ibu kota. Nona Jiang, apakah kau sudah salah paham? Hari ini aku datang untuk mendukungnya. Aku bukan datang untuk menegakkan keadilan. Mengenai kejadian hari ini, jika ada yang berani menyebarkannya, pedangku tidak akan bertindak segan-segan. Sedangkan kau berani menelan harga keluarga Jiang. Apa hukuman untukmu? Aku akan kukembalikan semuanya. Ampun, Raja. Menyelamatkanku dan mendukungku. Apa motif sebenarnya pria ini? Jangan-jangan dia suka padaku? Masalah yang berlalu bisa kuabaikan. Aku tanya padamu. Di mana Goudan? Dia sudah hilang. Aku mengikatnya di gudang kayu. Lalu dia menghilang. Hilang? Kau berbohong. Bagaimana mungkin seorang anak yang terluka parah bisa pergi kemana? Raja? Aku beranikan diri untuk memohon Raja membantuku mencari Goudan. Terima kasih telah menyelamatkan saya tadi, Yang Mulia. Terima kasih juga karena telah membantu saya mencari Goudan. Yang Mulia, Kebaikan Yang Mulia yang besar. Goudan dan saya akan selalu mengingatnya. Sakit. Dia hanya punya nama ini? Apakah ada yang ingin Raja tanyakan? Ganti namanya. Yang Mulia, kapan Anda akan menemukan Go? Yan, dia sekarang dipanggil Yan. Yan, yang berarti damai. Bukan dia yang dipanggil Goudan. Mengapa dia keberatan? Mencari seseorang membutuhkan waktu. Sementara itu, kau boleh tinggal sementara di kediaman. Kebetulan, kami kekurangan orang di sini. Kekurangan orang? Jika Anda membutuhkan penjaga, saya bukan ahli bela diri. Kalau menjadi pengurus kediaman, aku bisa. Baik, kau bantu aku mencari orang. Aku bekerja untukmu. Awalnya mau cari alasan agar dia tinggal, agar dia tidak dicelakai saat mencariku. Pengurus? Baiklah, semua urusan kau cari pengurusku saja. Baik, bos. Cepatlah mencarinya, bos. Tidak. Huaisi yang berandalan ini selalu memberi saya alasan. Dia tidak akan mengirim siapapun untuk menemukan Nona Jiang. Tidak bisa, harus ku cari sendiri. Tapi di Abifat Hayo yang gelus ini, sudah harus mengetahui namanya. Itu si seperti mencuri jarum dalam tumpukan jerami. Baik kamu pasang pengumuman atau tawarkan imbalan besar, temukan Nona Jiang untukku. Nyonya besar Chu ini adalah nenek dari raja. Siapa itu? Begitu beruntung bisa menyelamatkannya. Pengumuman itu jelas menyatakan keluarga Jiang dengan sebuah tanda pengenal. Lihat liontin giok ini. Ukirannya menunjukkan nilai yang besar. Jika kita benar-benar menemukannya, kita akan bergelimang harta. Tidakkah kamu lihat? Ini bukan hanya tentang menemukan penyelamat. Nyonya besar ini mau menemukan istri untuk raja.
Liontin ini jatuh dari tubuh Jiang Yunqing. Siapa sangka dia bahkan pernah menyelamatkan nyonya besar. Dengan tanda giok ini, aku sudah bisa menjadi selir raja. Aku datang untuk menemui nyonya besar. Apakah ada undangan? Tidak ada. Pergi sana. Kau kira siapa kau sampai berani datang bawa kesialan ke kediaman raja? Nyonya besar tidak bisa kau temui seenaknya. Pergi sana. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku akan menjadi nyonya di kediaman ini. Selir raja. Nyonya pertama. Apakah margamu Jiang? Benar. Kalau begitu, tidak salah lagi. Ada juga liontin pemberian dari nyonya besar. Tidak salah lagi. Dia terus-menerus memikirkanmu. Antar Nona Jiang masuk. Maafkan saya tidak pandai menilai tadi. Silakan lewat sini. Ketika aku menjadi selir raja, akan kuusir kalian semua yang sudah memandang rendah aku keluar dari sini. Majikan di kediaman ini selain raja, masih ada nyonya besar, nyonya pertama, dan putranya. Tapi tuan muda kedua jarang pulang dari akademi. Jadi, semua urusan kediaman ditentukan oleh raja. Sekarang kakak sudah datang, ini akan sangat membantu. Kenapa raja yang mengurusnya? Bukankah seharusnya nyonya pertama yang menanganinya? Nyonya pertama ini. Kenapa berhenti? Nyonya pertama. Sangat menjaga tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, kakak Jiang raja bukan anak kandung nyonya pertama. Jadi, aku mengerti. Ini praktis upaya merebut kekuasaan. Mungkin sebaiknya aku menghadap nyonya besar dulu. Sudah 2 hari di sini, aku belum juga menemuinya. Biar kuantar kau ke sana. Kenapa kau ada di sini? Kakak Jiang adalah pengurus di kediaman raja. Nona Jiang adalah calon istri selir. Oh, macam ada kabar dari istana. Pangeran ketiga tahu yang mulia kembali dan berniat berkunjung. Kurasa dia ingin memastikan aku sudah keracunan atau tidak. Maksud raja adalah pangeran ketiga yang meracuni Anda? Dia pikir dia menyembunyikannya dengan baik. Ayo. Mari kita sambut tamu kita. Oh, ya, Raja. Selir raja yang dipilih nyonya besar telah ditemukan. Dia menesu di aula utama dan dilayani oleh Nona Jiang. Informasi penting seperti ini seharusnya dilaporkan lebih cepat. Nyonya besar bilang dia sedang pulang dari berdoa dan diselamatkan oleh Nona Jiang. Dia langsung mengklaimmu sebagai cucu menantunya, lalu menyusun kontrak pernikahan. Benar. Cerita ini terdengar sangat familiar. Mengenai perjanjian pernikahan nyonya besar, apakah ada barang pengenal? Tentu saja. Wan Wan memiliki liontin gioknya. Adik, boleh aku lihat? Ini memang giokku. Tepat waktunya, Huaizi. Mari temui Nona Jiang, inilah yang sudah menyelamatkan nyonya besar. Dia juga adalah pasangan nikahmu. Tidak kusangka aku bisa punya perjanjian pernikahan dengan raja. Ini pasti jodoh yang sudah ditakdirkan. Nona Jiang, pernikahan ini diputuskan sendiri oleh nenek. Kamu... Raja, aku bersedia. Aku sudah lama mengagumimu. Bisa menikah denganmu adalah kehormatan bagiku. Aku mau lihat apakah istri paman cantik seperti Dewi atau tidak. Raja, pangeran ketiga bersikeras masuk. Aku tidak bisa mengikutikannya. Cuyu tidak boleh tahu kalau Jiang Yunqing adalah kelemahanku. Adik ketiga jangan bercanda. Wan Wan adalah calon istriku.
Apa yang membuat Anda datang ke sini hari ini? Saya dengar Anda menghilang beberapa hari yang lalu. Dan saya sangat khawatir. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Apakah Anda terluka? Menghilang? Terima kasih perhatianmu. Beberapa pembunuh bayaran yang tidak terampil tidak akan pernah bisa melukai saya. Begitu ya? Kalau begitu, aku sekali lagi memberimu selamat karena menemukan seorang selir yang begitu cantik dan perhatian. Keterlaluan. Kenapa kau tertawa? Tentu saja menertawakan hubungan palsu kalian. Pria berandalan dan wanita hina ini tidak pantas mendapat pujianmu. Perkataan yang bagus. Paman pelayanmu cukup pandai berbicara. Jika suatu saat kau tidak tahan tinggal di kediaman raja, kutunggu kau datang ke sisiku. Baik. Pangeran ketiga, silakan pergi. Begitu protektif? Tidak sabar ingin mengusirku? Paman, kita akan segera bertemu lagi. Pangeran ketiga berpikir berlebihan. Di waktu sekarang ini, Nyonya Besar seharusnya sudah bangun. Benar. Dia sudah mencari istri raja begitu lama. Dia pasti tidak sabar ingin bertemu dengan Nona Wanwan. Yang mulia Nyonya. Bagaimana keadaannya? Penyakit kronis Nyonya tua kambuh lagi. Saat ini dia dalam koma yang dalam. Jangan terburu-buru. Biarkan Nona Jiang tinggal di sini dulu. Tidak. Ada apa denganku? Ibu Liu. Nyonya tua sudah tertidur sepanjang hari. Aku menyiapkan kaldu obat, mari kita coba memberinya sedikit. Racun ini menyebabkan koma sambil perlahan melemahkan korbannya, kematian menyusul setelah 10 hari. Nyonya tua jangan salahkan aku, hanya dengan begitu aku bisa menjadi putri mahkota. Jangan minum itu. Ini Nona Jiang. Kamu memang orangnya dari warung teh hari itu. Apa keributan ini? Yang mulia, Anda datang tepat pada waktunya. Jiang Yunqing ini mencoba menyakiti Nyonya tua. Dia sengaja menumpahkan tonik yang kubuat untuk Nyonya untuk menghalangi pemulihannya. Orang yang menginginkan Nyonya tua tidak pernah bangun lagi sebenarnya adalah kamu. Setelah berusaha keras merencanakan merusak tonik ini adalah rencanamu? Ibu Liu, apa yang mereka katakan benar? Jadi, tonik itu memang ditumpahkan oleh Nona Jiang. Yang mulia, orang yang jahat seperti itu harus segera diusir. Nyonya tua sudah bangun. Nyonya tua sudah bangun. Nenek. Bagaimana perasaan nenek? Kenapa banyak sekali orang di sini? Nyonya, ini bukan mempelai yang nenek inginkan untuk cucu nenek. Apakah nenek sudah menemukannya? Kami sudah menemukannya. Ini dia. Dialah orangnya. Kami mencarimu dengan cepat. Nona Yunqing. Kemari, biar saya lihat baik-baik. Nenek. Orang yang menyelamatkan nenek waktu itu adalah Jiang Yunqing. Tepat sekali. Dan dia juga mempelai yang saya pilihkan untukmu.
Nyonya, apakah nenek tidak keliru? Gadis Jiang yang menyelamatkan nenek adalah yang ini. Kau buta? Nenek tua ini melihat dengan jelas. Mana mungkin saya lupa dengan penyelamat saya? Berhenti. Kau, apa yang kau lakukan? Kau memasukkan obat ke dalam tonik Nyonya dan mencoba meracuninya. Masalah ini belum selesai. Beraninya kau berbohong? Toniknya sudah tumpah. Saya tidak percaya kau bisa membuktikan apapun. Mangkuknya sudah pecah. Tapi bajumu masih ada sisa bubuknya. Suruh orang periksa dan kita akan tahu. Pengawal, bawa dia pergi. Dan interogasi dia sampai tuntas. Wan Wan hanya mengagumi Yang Mulia. Dia sama sekali tidak berniat menyakiti Nyonya. Nona Yunqing, ini bukan takdir dari langit yang secara pribadi mengikat takdir kita? Mengantarkan istri cucuku langsung ke depan pintu? Nyonya. Siapa sangka Chu Huaizi pria kaku dan tidak lucu yang kamu gambarkan itu ternyata adalah cucumu dan tampannya luar biasa? Yunqing, bukankah nenek menepati janji cucuku ini? Tampangnya lumayan kan? Aku cuma membantumu sekilas, tak perlu membalasnya dengan memberikanku seorang suami. Jika kamu bersikeras untuk berterima kasih, sedikit uang perak saja sudah cukup. Kesehatan Nyonya masih perlu dirawat. Kami akan pamit dulu. Selamat siang. Minggir. Jelaskan ini. Kamu berutang penjelasan padaku. Perjanjian pertunangan itu tetap berlaku. Meski keduanya tidak menyadari, kita masing-masing punya kebutuhan. Sekarang aku sudah mengembalikan Xiaoyan ke keluarganya. Aku membutuhkan seorang putri permaisuri untuk menenangkan nenek. Karena itu, kesepakatan kita tetap berlaku. Kamu menemukan Goudan? Kenapa aku tidak diberitahu? Kamu sudah tahu dari awal tentang pertunangan kita, tapi tidak bilang apa-apa. Aku kira kamu dan Jiang Wanwan saling menyukai. Kamu. Karena sudah begitu, hutang piutang kita sudah selesai. Mari kita berjalan sendiri-sendiri. Tak ada ikatan lagi. Kenapa aku harus membantumu? Seorang wanita sendirian akan kesulitan bertahan hidup di luar. Sebagai kepala pengawas estate 20 TL per bulan. $200 per tahun. Cukup untuk properti terbaik di ibu kota. Kenapa kamu punya giok Goudan? Bagaimana kamu bisa memiliki liontin giok Goudan? Dia memberikannya padaku sebagai tanda terima kasih. Lukanya parah? Hanya luka tusuk belati kecil. Sudah lama sembuh? Bagaimana dia tahu itu luka tusuk belati? Lupakan saja, aku akan memeriksanya saat dia mandi. Kalau aku salah, ya sudah. Kalau benar, Chu Huaizi bertingkah aneh setiap kali Goudan disebut. Kalau ada bekas luka di bahu kirinya, mungkinkah ada konan kuno? Ini aneh. Yang Mulia, ada hal buruk. Yang Mulia. Yang Mulia. Utusan dari suku perbatasan meminta perundingan damai. Mereka menuntut setengah peta wilayah kita yang tersisa. Apa?
Ini sangat penting. Aku harus segera pergi ke istana, urusan rumah tangga ada di tanganmu. Tenang saja, Yang Mulia, aku akan mengatur segalanya di perkebunan ini. Selama kau pergi, aku akan menyelinap keluar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku adalah putri yang sah. Lepaskan aku! Penjaga, tolong aku! Kau ternyata... Pangeran ketiga. Selamatkan aku, Pangeran ketiga. Kumohon. Jadi aku masih dikalahkan oleh Paman Raja. Aku bertanya-tanya mengapa dia biasanya acuh tak acuh pada wanita, akan memamerkan kasih sayang secara terbuka dengan pameran kasih sayang seperti itu. Sepertinya dia telah menemukan seseorang untuk dilindungi. Dia melakukan ini untuk melindungiku. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kau harus mengikuti arahanku. Di kamar Paman Raja ada peta yang sangat penting. Bukti kolusinya dengan suku perbatasan, ambil itu untukku. Karena kau telah menyelamatkanku sebelumnya. Sebelum berangkat, aku akan menunjukkan belas kasihan dan membantumu. Yang Mulia, laporan mendesak dari bawahanmu. Bicaralah. Nona Wan Wan Deshin Mengone Kekinabeni di Omeken Yun King adalah meta-meta dia menyusup ke dalam manor khusus untuk peta itu. Betapa cerobohnya. Aku ceroboh. Dia licik dan penuh tipu muslihat. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Keluar. Tuanku, ini aku. Kamu boleh pergi sekarang. Diamond Gerte. Mencoba kabur? Tidak juga, hanya saja aku tidak sempat berpamitan. Kenapa kamu punya peta ini? Percaya atau tidak, aku ingin membantumu. Kamu akan tinggal di kamarku, tidak boleh pergi. Kamu mengurungku? Agar kamu tidak menyelinap pergi lagi. Awasi dia, jangan biarkan dia keluar. Dimengerti? Kamu serius? Aku berusaha membantumu. Kamu memenjarakanku? Bagaimana bisa aku menyamakanmu dengan Goudan? Goudan sangat setia. Dia tidak akan pernah meraguiku. Aku menyesal sekarang. Sudah terlambat untuk menyesal. Bagaimana kamu bisa kabur? Yang Mulia percaya padaku, jadi beliau membebaskanku. Tapi kamu sekarang adalah mata-mata yang mencuri cetak biru itu. Bahkan Yang Mulia sendiri tak pernah menyebut rahasia yang dia ketahui dengan sangat baik ini. Identitasnya pasti mencurigakan. Apalagi yang kamu ketahui? Aku tahu segalanya. Kamu menyusup ke dalam kediaman untuk mencuri cetak biru itu.
Kesalahanmu sebagai mata-mata sudah terbukti. Saat Yang Mulia kembali, kamu akan menghadapi hukuman mati. Mengetahui detail seperti ini. Sudah jelas kamulah mata-mata yang sebenarnya. Beraninya kau memfitnahku. Dasar bodoh yang naif. Di mana akal sehatmu? Apakah kau ingin seluruh klan kita dimusnahkan? Kita adalah saudara sepupu. Jika salah satu dari kita dinyatakan bersalah, kita akan mati bersama. Bukankah dalang di balik rencanamu menjelaskan ini dengan benar? Tidak mungkin. Dia berjanji. Siapa dia? Dia yang menyuruhmu menjebakku dan membuat Chu Huaizi sibuk di tempat lain. Ini membuktikan cetak biru itu sangat penting. Kamu. Yang Mulia. Kalau mereka merekrutmu, strateg mereka pasti tidak kompeten. Chu Huaizi dalam bahaya. Aku harus menyelamatkan Yang Mulia. Utusan, kunjungan Anda, apakah untuk perundingan damai? Atas perintah raja kami datang untuk bernegosiasi damai dengan negara Anda. Apa omongan ngawur ini? Sama sekali tidak bisa dimengerti. Orang ini dari mana? Tidak bisa mengerti mereka. Bahasa apa yang diucapkan Yang Mulia tidak bisa dipahami. Di mana penerjemahnya? Akan saya ambil segera. Paman, untuk kunjungan diplomatis yang begitu penting, bagaimana bisa Anda gagal menyiapkan seorang penerjemah? Ini benar-benar kelalaian. Apa maksudnya ini? Beraninya kau menghina kami. Utusan, mohon tenang. Penerjemahnya sedang dalam perjalanan. Bupati ini lalai. Jika perundingan kita gagal, Bupati yang akan menanggung semua kesalahan ini. Yang Mulia, penerjemahnya telah dibunuh. Cari yang lain. Tidak akan waktu lagi. Jelas Paman Kaisar tidak menghargai pembicaraan ini. Kalau tidak, mana berani kau menghina utusan kami? Negaramu mempermalukanku? Perundingan damai ini selesai. Mengapa mereka pergi? Bagaimana dengan perundingannya? Pengawal. Apa artinya ini? Benar, urusan penting telah kacau. Bupati harus mempertimbangkan cara menjelaskan ini kepada Yang Mulia. Paman Kaisar? Perundingan yang gagal berarti perang akan menyusul. Jika rakyat mengetahui kekacauan ini adalah ulahmu, bagaimana pandangan mereka terhadapmu? Kau pikir aku tidak tahu tipu muslihatmu? Sekarang Paman Kaisar harus menyelesaikan urusan saat ini dulu. Kalau tidak, posisimu sebagai bupati bisa jadi tidak aman. Jika aku tidak kembali, perang akan segera dimulai. Maaf atas keterlambatanku. Maaf aku terlambat. Aku juru bahasa untuk perundingan perdamaian ini. Kalian benar-benar punya wanita yang bisa bahasa asing. Benar. Mari kita mulai perundingannya sekarang. Pangeran ketiga itu tampan bijaksana dan masuk akal. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Mereka bilang apa? Lihat ini. Dia bilang, Yang Mulia berotak sederhana, berotot dan benar-benar bodoh. Maksudmu apa? Dia menyebutmu orang dungu. Dasar sampah. Yang Mulia, mereka menyebutmu sampah masyarakat. Beraninya kau menghina aku bunuh kau. Cukup! Apa kau membuat terjemahan palsu?
Orang yang tidak punya status sosial tidak pantas berada di sini. Pengawal, keluarkan dia segera. Segera. Aku diundang oleh Bupati. Paman, apakah klaimnya benar? Jika kau mengakuinya, itu pengkhianatan tingkat tinggi. Bagaimana kau bisa keluar? Jangan tanya kehadiranku. Aku di sini untuk membantumu. Benar. Dia juru bahasa yang kutunjuk. Tidak ada preseden untuk wanita dalam pemerintahan. Paman pembangkanganmu menghina kewibawaan kaisar. Dinasti kita tak pernah mengizinkan wanita ikut campur dalam pemerintahan. Tindakan Bupati merongrong kewibawaan kekaisaran. Bupati, apakah kau memanfaatkan usia kaisar yang masih muda untuk menguasai istana? Mengapa kau menunjuk seorang wanita sebagai penerjemah? Ini sungguh tidak sopan. Paman, kelalaianmu terhadap utusan menunjukkan niat untuk berperang. Kalau tidak, mengapa urusan penerjemahan bisa jadi perdebatan yang berkepanjangan? Ini mengancam keamanan negara. Pengawal, bawa dia pergi. Siapa yang berani menyentuhnya? Paman, apakah kau akan melindungi si pembuat onar ini? Dia hampir menyebabkan bencana diplomatik antara negara kita. Dia berada di bawah perlindunganku. Aku akan membela apa yang menjadi milikku. Maafkan aku. Pesta ini adalah jebakan untukmu. Aku mencoba menjadi penengah, tapi malah memperburuk keadaan. Jangan salahkan dirimu. Bahkan jika kita selamat hari ini, dia akan mencari kesempatan lain untuk menyerang. Tapi aku bersyukur kau datang membantuku. Paman, karena kau bersikeras melindungi dukun wanita ini, jangan salahkan aku jika hukum ditegakkan. Serang. Kaisar tiba. Hidup yang mulia. Bangkitlah. Berani membawa senjata di dalam istana. Kaisar muda itu mirip denganmu. Diam! Apa yang terjadi? Kakak ketiga, jelaskan ini. Yang mulia, menjamu utusan asing untuk urusan penting seperti ini, Paman Kaisar tidak menyediakan penerjemah. Kau biarkan seorang wanita mencampuri urusan negara. Dia sengaja menggagalkan perundingan, memancing ketidaksenangan para utusan. Mereka mengancam perang. Pengawal, tangkap wanita lancang ini segera. Dia harus dihukum berat. Yang mulia, kesalahan sepenuhnya ada padaku. Aku mohon untuk menanggung semua tanggung jawab. Mohon kasihanilah dia. Ampunilah dia. Dia mirip Gaudan. Kemiripannya luar biasa. Apa yang ingin kau katakan? Kebijaksanaan ilahi dan wibawa kekaisaran yang mulia membuatku terpana hingga tak bisa berkata-kata. Itulah sebabnya. Aku bertindak tidak pantas. Wanita ini berbeda dari yang lain. Belum pernah ada yang memperlakukanku sebagai orang dewasa sebelumnya. Lalu kenapa kau menggagalkan perundingan? Aku sengaja melakukannya. Kau mengakuinya, yang mulia. Dia berkomplot melawan takhta. Namun tindakanku dibenarkan. Bangkit dan bicaralah. Utusan-utusan ini memanfaatkan perundingan damai untuk mengklaim harta kekaisaran. Milik dinasti kita tidak boleh dibagi. Pangeran menentang ini, maka aku menggagalkan perundingan palsu ini. Tidak masuk akal. Pangeran ketiga dan para menteri mendorong perundingan ini. Apa motif sebenarnya kalian? Kau. Poinmu valid, tapi bagaimana menangani utusan-utusan ini? Mereka datang untuk berunding tanpa mempelajari bahasa kita. Ini menunjukkan ketidakikhlasan dan diplomat yang tidak kompeten. Siapa yang bilang kerajaan kami kekurangan bakat? Siapa yang berani bilang negara bawahan kita tak punya orang-orang hebat?
Salam yang mulia. Putri, kenapa kau menyelinap ke sini? Kalau aku tidak datang, kalian bahkan tidak akan mengerti bahasa asing mereka. Ini pasti yang terkenal Raja Bupati. Aku sudah lama mengagumimu. Pelarian putri yang bodoh. Nah, ini menyelesaikan semuanya. Dengan dia sebagai sandera, kita aman. Jika kalian menolak kerjasama, meskipun negara kami selalu menghargai kesopanan, kami tidak takut untuk berperang. Sebenarnya, dengan Raja Bupati sebagai juara kami lebih baik mati daripada menyerahkan tanah kami. Tapi kau, bisakah kau menanggung akibatnya? Kami juga tidak takut mati. Kalian mungkin berani, tapi putri kalian tetap di sini. Sejujurnya, perang hanya membawa rakyat kalian penderitaan belaka. Sebaliknya, serahkan separuh peta yang lain. Kaisar kami akan mengingat niat baik ini, memastikan perdamaian abadi. Kau. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bertanding. Yang kalah menyerahkan petanya. Baiklah, akan diadakan kontes. Tapi tantangannya apa? Meski tidak layak, aku dikenal sebagai pemanah terhebat di Kerajaan Van. Pasangan yang sempurna untuk kesatria terhebat kekaisaranmu. Kecepatan legendaris yang mulia telah sampai ke telinga kami, tak tertandingi oleh manusia manapun. Panahan, begitu. Bagaimana kemenangan ditentukan? Kami menilai bukan hanya ketepatan, tapi juga kecepatan. Jika kamu menang, blueprint itu jadi milikmu. Jika kalah, kalian harus menyerahkan sisa fragmen peta kepada kami. Wali penguasa, apakah Anda menerima syarat-syarat ini? Paman Kaisar, jika kita kalah, membiarkan orang barbar mendapatkan peta ini akan membuat kita menjadi pengkhianat dinasti selamanya. Mengapa pangeran ketiga tampak sangat bersemangat untuk kemenangan mereka? Antusiasmenya terhadap sang putri sangat mencolok. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Yang mulia, aku akan mengambil tantangan ini. Paman Kaisar luar biasa. Bentuk wali penguasa sempurna. Bahkan posturnya mirip dengan juara kampung kita, Dogeg. Mungkinkah mereka punya hubungan rahasia? Putri, giliranmu. Busur kalian terasa asing. Aku akan pakai busurku sendiri. Diizinkan. Anak panah yang sangat cepat, sasaran langsung kena dalam sekejap. Jauh lebih cepat dari kecepatan Bupati. Dalam keadaan normal, kecepatan seperti ini mustahil. Yang mulia, Anda benar-benar pantas menyandang gelar pemanah dewa. Paman Kaisar, Anda kalah. Baginda, Paman Kaisar tahu dia tidak mungkin menang, tapi tetap memaksa untuk bertanding. Dia pasti sudah lama berniat untuk memberikan cetak biru itu kepada suku asing. Baginda, saya... Jika Anda setuju untuk menikahi saya, pertandingan ini bisa dibatalkan. Saya bahkan akan menawarkan separuh peta yang tersisa sebagai mas kawin untuk kerajaan Anda. Putri asing itu tampaknya tergila-gila pada Bupati. Lagi pula Bupati masih belum menikah. Pernikahan dengan sang putri bisa menjamin keamanan peta itu. Saya yakin Bupati akan setuju. Kemenangan Anda berasal dari menggunakan busur khusus yang dibuat ini. Tidak ada keahlian sejati yang terlibat. Anda tidak pernah menentukan melarang busur buatan khusus. Apa? Negara beradab seperti Anda akan ingkar janji atas taruhan? Istana kami menghormati kata-katanya.
Kalau begitu, bahkan saya yang tidak bisa memanah bisa mengalahkan Anda. Anda mengalahkan saya? Dengan hak apa? Beri saya 3 hari, dan saya akan takut ya. Saya tidak takut apapun. 3 hari lagi, bertepatan dengan pesta ulang tahun saya. Baiklah, jika saya kalah dalam 3 hari, tidak hanya Bupati akan menjadi milik Anda, tapi nyawa saya juga akan hilang. Setuju? Setuju. Tiga hari kemudian, bagaimana rencanamu menantang sang putri? Kamu khawatir padaku. Kamu. Raja ini hanya peduli pada peta itu. Aku tahu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan lindungi kesucianmu dengan segala cara. Kamu benar-benar bisa? Tentu saja. Kerajaan-kerajaan asing terkenal dengan mekanisme licik mereka di seluruh penjuru negeri. Beraninya seorang wanita sepertimu membual begitu berani? Omonganmu cuma angin lalu. Gerus tinta. Beraninya kau. Tunggu sampai aku selesaikan cetak birunya. Kamu akan takjub. Benda apa ini? Browning. Apa fungsinya? Membidik sasaran dari jarak 100 langkah itu mudah sekali. Senjata ringkas ini bisa mengenai target dari jarak 100 meter. Kenapa tidak bilang saja kau bisa terbang? Kamu lupa kita berada di era busur silang senjata api di luar pemahamanmu. Lulusan PhD sepertiku diejek oleh orang-orang kuno yang terbelakang. Memalukan sekali. Tunggu saja. Jangkauan Browning adalah 30 meter. Dengan kaliber yang lebih besar, jaraknya bisa mencapai 2.400 meter. Dengan alat ini menghabisi musuh dari jarak jauh sangatlah mudah. Senjata ini terlalu canggih untuk era ini. Bagaimana jika mereka meragukannya? Aku tahu ini terdengar tidak masuk akal. Tapi ini benar-benar berfungsi. Apa yang kau butuhkan? Aku akan suruh anak buahku menyiapkannya. Yang Mulia, ini adalah masalah serius. Tentu mana tidak percaya koretan kecilnya itu bisa mengalahkan putri asing itu? Bagaimanapun juga, dia bermaksud baik, ikuti saja instruksinya. Mengerti. Kamu persis seperti Gaudan. Cepat katakan, apakah kamu punya nama samaran yang disebut Gaudan? Beraninya kamu. Kaisar ini bukan Gaudan. Jika aku mirip dengan siapapun, seharusnya paman kekaisaranku nenek kerajaan kita berkata kaisar dan pamannya terlihat sama persis saat kecil. Kaisar muda itu mirip dengan Gaudan. Dan Chu Huaizi saat kecil mirip sekali dengan kaisar. Mungkinkah? Tidak bisa diterima. Aku harus menyelidiki ini sampai tuntas. Gaudan pernah mengalami cedera bahu kiri. Jika... Aku akan jatuh. Kamu.
Yang Mulia. Yang Mulia. Apa? Yang Mulia, ada kabar mendesak. Pesan baru saja tiba dari istana. Putri dari negeri asing itu menghilang. Kamu tidak pernah terluka sama sekali. Kamu menipuku untuk membawamu kembali ke kediaman. Ya, kamu tertipu, bodoh. Aku menipumu sesederhana itu. Sekarang bagaimana? Kamu yang lepaskan dulu. Lalu kita lepaskan bersama. Setuju. 3, 2, 1. Hina. Licik. Segera sampaikan kabar ke istana. Kami menemukan mereka. Hentikan. Huaizi. Aku akan buat Huaizi memutuskan pertunangan ini denganmu, perempuan jahat. Baiklah, baiklah, cerai saja. Bagi 2 asetnya 50-50. Kamu kurang ajar. Merebut suami orang, lihat siapa yang bicara. Sebagai seorang putri, kau tidak tahu malu? Huaizi, lihat dia. Huaizi, lihat dia. Cerai? Bagi 2 asetnya? Kacau sekali, semuanya berkumpul di sini. Beberapa orang selalu menarik masalah. Kamu? Jiang Yunqing, suamimu direbut orang dan kamu malah tertawa? Tidak, tidak. Aku ini elang yang terbang tinggi. Tidak ada pria yang bisa membelengguku. Dah waktunya tidur biar tetap cantik. Huaizi, aku baru di sini. Bisa tolong antar aku jalan-jalan? Kalau Yang Mulia tidak keberatan, tinggallah di sini sementara. Saat pesta ulang tahun Kaisar tiba, kita akan pergi bersama. Rencana Huaizi sempurna. Yang Mulia. Aku datang ke sini atas perintah ayahku. Bagaimanapun juga, aku harus dapatkan peta itu. Peta itu dan kamu akan jadi milikku. Saya akan mengganggu Yang Mulia selama beberapa hari. Tentu Anda tidak keberatan? Sesuai keinginanmu. Pangeran ketiga. Menjagamu di kediaman Bupati punya satu tujuan. Kamu akan menjadi pion paling berguna saya. Saya akan berjanji setia sepenuhnya pada perjuanganmu. Berhasil dalam tugas ini dan saya akan memastikan kamu menjadi permaisuri Bupati. Setuju? Perintahmu adalah titah saya. Pesta besok untuk Putri. Membutuhkan sentuhan khususmu. Saya akan membantumu mencapai ambisimu. Mengapa semua keuntungan harus jatuh ke tangan Bupati? Saya akan memutus garis dukunganmu. Setelah saya mengamankan putri asing, tidak ada yang akan menentang saya. Kak Huaizi, dupa penenang yang kamu temukan untukku. Aromanya sangat harum. Tidak heran akhir-akhir ini aku tidur lebih nyenyak. Melayani Yang Mulia adalah kewajibanku yang sederhana, tidak perlu disebut-sebut. Perhatianmu sangat menyentuh hatiku. Kamu tidak tahan minuman keras, minumlah secukupnya. Urus saja putri kesayanganmu. Yunqing, kamu bilang tidak peduli, tapi kecemburuanmu mengungkapkan isi hatimu. Keasaman ini bicara banyak.
Kak Huaisi, coba sup ini. Tidak usah sungkan, Yang Mulia. Coba udang ini. Kak Huaisi, aku mau udang. Makan. Udang-udang ini sengaja dibawa cepat dari daerah pesisir untuk dinikmati Yang Mulia dalam keadaan segar. Yang Mulia berharga seperti emas, biarkan aku yang menangani tugas seperti ini. Di pesta kaisar besok tantangan kita akan diselesaikan. Aku akan pastikan kamu kalah telak. Kamu pikir bisa mengalahkanku? Pulang saja main lumpur di padang rumputmu ketika aku menguasai panahan. Kamu masih menyusu. Lidah yang tajam. Lebih baik kamu berlutut dan minta ampun sekarang. Kalau kamu kalah besok, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Jangan khawatir. Aku akan pastikan kamu menangis pulang ke ayahmu. Kamu juga mabuk. Biarkan aku antar kamu pulang. Anggur ini bikin aku berkeringat. Yang Mulia, biarkan hamba bantu Yang Mulia beristirahat. Lewat sini. Sudah minum obat penawar mabuk. Kok kepala masih pusing? Yang Mulia. Sudah selesai, Nyonya. Pelacur itu berhasil masuk ke ranjang bupati. Sungguh kerja keras. Adapun calon putri, hamba ini sudah atur tempat terakhirnya. Reputasi kepala pelayan Qian memang mendahuluinya dalam urusan seperti ini. Besok, tontonan ini akan menghibur Nyonya. Tidak ada yang boleh menghalangi naiknya anakku. Ibu, cepat lihat ini. Mereka benar-benar mabuk. Aku tahu ibu menyayangi Nyonya Jiang, tapi perilaku seperti ini tidak bisa diterima. Mohon ibu datang dan turun tangan. Bawa aku ke sana sekarang juga. Ayo kita pergi. Lihat ini. Ini sangat memalukan. Lihat di sini. Ibu pertama.
Kenapa kau di sini? Siapa lagi kalau bukan pangeran ini? Wibawa ibu pertama. Tidak akan berguna di sini. Kalau bukan karena aku berbelas kasihan, kepalamu sudah terpenggal sekarang. Apakah ada masalah dengan pangeran ini berada di kamarnya sendiri? Atau menurutmu pangeran ini seharusnya berada di tempat lain? Rencana busuk ibu pertama. Mengatur rencana melawan keluarga kerajaan adalah kejahatan yang dihukum mati. Rencana istri pertama benar-benar keji. Berani mencoba melukai kerabat kerajaan. Itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Jangan berani-berani memfitnahku di sini. Tanpa bukti, kau hanya mencari-cari alasan. Istri pertama memberi obat pada seseorang tadi malam. Tapi korban yang dituju. Istri pertama, tolong, selamatkan aku. Tolong. Bajingan sialan itu. Dia mencoba membunuhku. Nyebut setan. Setan pun datang. Sepertinya usaha seseorang sudah sia-sia. Akhir yang menyedihkan. Ibu pemimpin rumah ini. Bisa turun hingga melakukan perbuatan memalukan seperti itu? Lidah yang penuh racun, hati yang beracun. Beraninya kau menyebut dirimu seorang ibu? Itu cucuku, kerja bagus. Dan ini pasti cicitku? Kini masa tuaku terasa lebih berarti. Tenang saja, Nenek. Uruslah masalah-masalah ini. Sayangku, sisanya aku akan menuntut keadilan untukmu. Pengawal. Bawa para bangsat ini pergi. Tidak, Nyonya Tua. Lepaskan aku. Tunggu. Masih ada satu lagi. Putri asing itu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Aku akan mengakhiri hidupmu. Jangan lari. Aku bunuh kau, bajingan. Diam di sini. Tentang hal ini, aku akan bertanggung jawab untukmu. Dulu, kita semua sudah dewasa. Tapi orang ini tidak hanya menarik, tapi juga luar biasa di bidang tertentu. Aku menahan putri di sini. Ada alasan tertentu. Kamu curiga ada maksud tersembunyi? Tidak ada yang luput darimu, sayang. Dasar jahat. Sejak kapan kamu jadi jahat begini? Ini benar-benar membuatku kewalahan. Situasi sang putri biar aku yang urus dulu. Semalam melelahkan sekali. Pergilah istirahat yang cukup. Dengan kesempatan sempurna semalam, aku lupa memeriksa bekas lukanya. Hari ini adalah hari ulang tahun Baginda. Saya ingin mempersembahkan sebuah tarian untuk menghormati Baginda. Baiklah. Saya benar-benar merasa kaisar muda ini sangat mirip dengan Dogek. Mereka terlihat persis sama. Mungkinkah ini adalah kerabat kerajaan yang hilang sejak lama? Jika ada anggota keluarga kerajaan yang hilang, pasti sudah terdengar kabarnya. Masuk akal.
Bagus, putri menari dengan sangat indah. Putri kami adalah yang tercantik di seluruh kerajaan. Bahkan saya pun menyiapkan sebuah pertunjukan. Nona Jiang, bagaimana cara Anda memberkati Yang Mulia? Pastinya Anda tidak datang dengan tangan kosong? Untuk hari ulang tahun Baginda, tentu saja saya tidak datang dengan tangan kosong. Saya akan membawakan sebuah lagu untuk Baginda. Benda apa ini? Bentuknya sangat aneh, tapi bisa memainkan musik. Istana kami belum pernah melihat alat musik seperti ini. Jika kemampuanmu kurang, jangan mempermalukan kami. Menyinggung perasaan Yang Mulia adalah kejahatan yang serius. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Kamu belum pernah melihatnya, bukan berarti itu tidak nyata. Aku tidak percaya ada yang pernah melihat benda ini. Baiklah, pangeran ketiga. Jika aku menang dalam tantangan hari ini, kamu harus minta maaf atas ketidaktahuanmu. Mainkan untuk... Aku belum pernah mendengar lagu yang begitu ajaib. Alat ini menghasilkan suara yang begitu magis. Nona Jiang luar biasa. Tidak, sama sekali tidak. Bawa ke sini untukku. Cepat! Ini namanya apa? Ini namanya gitar. Hadiah untuk Yang Mulia di hari ulang tahunmu. Aku sangat senang. Putri, bukankah kamu bilang negerimu punya pengrajin hebat yang bisa membuat apa saja, alat musik yang begitu indah? Kamu tidak punya ini, kan? Bukan masalah besar. Negara kami punya senjata yang lebih baik. Bawa ke depan. Ini inovasi terbaru kami, busur dan panah. Kalah dengan senjata ini akan menjadi kehormatan bagimu. Ternyata Putri menyimpan senjata rahasia. Sekarang kamu takut? Jika kamu berlutut sekarang dan mengakui kesalahanmu, lalu sujud 3 kali padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Terlalu dini untuk membual begitu, Putri. Kemenangan belum diputuskan. Kamu sendiri yang mengundangnya. Bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ini menunjukkan kekuatan sejati putri kami. Bahkan saudara kaisar pun tidak bisa menandinginya. Nona Jiang, mengapa mencari kematian? Sayang, Percayalah padaku, aku tidak akan kalah. Apa tadi? Itu terbang melewatiku. Apa yang terjadi? Begini cara website suara dek dan menembus sasren. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lebih cepat dari busurku? Itu bukan busur biasa. Ini tetaplah sebuah busur, aku menyebutnya penghancur busur. Apa? Apakah Putri mau ingkar janji? Yang Mulia, orang-orang barbar ini melanggar janji. Siapa bilang aku ingkar janji? Taruhan ya taruhan. Tunggu dulu. Bagaimana kita bisa memastikan cetak biru sang putri itu asli, Paman Raja? Ambil separuh peta milikmu untuk dibandingkan. Mari kita periksa silang. setuju?
Yang mulia, bencana, amal. Yang mulia, inya. Cetak birunya hilang. Apa? Paman, bagaimana mungkin sesuatu yang sangat penting bisa hilang di bawah pengawasanmu? Raja Wali, jelaskan ini segera. Yang mulia, saya akan menyelidiki secara menyeluruh. Baginda, semua orang tahu keamanan di tempat Raja Wali seperti benteng. Bahkan lalat pun tak bisa masuk. Apakah pamanku mencuri dari dirinya sendiri untuk menimbun harta karun dan memberontak? Jadi itu rencana Bupati, pantasan dia berani bertindak sembrono. Kaisar masih muda, pasti dia mulai tidak sabar. Bupati, kakak ketiga, apakah tuduhan ini benar? Yang mulia, hamba tidak punya niat memberontak, tapi perkembangan terakhir menunjukkan peta itu memang dicuri dari ruang belajar. Yang mulia, paman raja sekarang memiliki peta lain. Mengaku dicuri hanya kedok. Dia diam-diam memburu harta karun, takkan ada yang curiga. Yang mulia, kita harus segera menahan Bupati dan menyelidiki cetak biru yang hilang agar kita tidak menghadapi akibat buruk. Hamba mohon Yang Mulia memenjarakan Bupati. Bupati, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Yang mulia, hilangnya peta itu adalah karena kelalaian hamba. Saya pantas dihukum. Tapi untungnya peta yang dicuri hanyalah peta palsu. Itu tiruan. Apa? Palsu? Selain itu, Yang Mulia, hamba ini akan menangkap pencurinya. Tidak mungkin. Dia tidak punya bukti. Bagaimana dia bisa membuktikannya? Saya melapisi peta palsu di meja dengan bubuk berpendar. Pencurinya pasti ada bekas di tubuhnya. Padamkan lilin di aula. Dan kita akan lihat bukti yang bersinar. Pencurinya akan ketahuan. Padamkan lampu. Dialah pencuri yang mencuri cetak biru itu. Beraninya kau menjebakku. Bukan menjebakmu. Haruskah kami percaya kau masuk ke dalam puri hanya demi pangeran? Rencanamu begitu jelas sampai-sampai seperti menampar wajahku. Kau anggap kami semua bodoh. Keterlaluan. Tangkap pencuri ini segera. Lindungi. Kau pikir bisa menangkapku? Serang sekarang. Lindungi Yang Mulia. Bahaya. Yang Mulia, di mana kau? Di mana kau? Cingking, jangan bergerak, jangan bergerak. Di mana kau? Cingking. Cingking, di mana kau? Cingking. Yang Mulia, mungkinkah Nona Jiang telah diculik oleh mereka? Aku penasaran bagaimana caramu membuat Chu Huaiji jatuh cinta padamu. Putri, kamu belum. Pergi dari kota, kan? Aku, sang putri, sedang bertanya padamu kenapa kamu tidak menjawab. Kamu sendiri yang bilang. Itu namanya cinta. Cinta harus datang dari hati. Tapi Yang Mulia memaksa pangeran.
di setiap kesempatan. Kamu memang cerdas dan punya ingatan yang luar biasa. Di kerajaanku, kamu akan jadi aset yang berharga. Tapi sekarang, aku harus menyingkirkanmu. Hanya dengan cara ini. Hati Chu Huaizi akan beralih padaku. Kalau aku mati, dia akan semakin membencimu. Pertama, aku akan melukai wajahmu. Lalu kamu takkan bisa lagi memesona dia dengan wajah itu. Aku akan kirim kamu ke rumah bordil untuk melayani pria setiap hari, bahkan kalau dia menemukanmu. Melihat wajahmu yang terluka. Dan kamu bersama setiap pria dia akan meninggalkanmu. Berhenti. Berhenti. Jangan mendekat lagi, atau aku bunuh dia sekarang juga. Semua gerbang kota sudah dikunci. Kamu tidak akan bisa kabur. Selama aku pegang dia, Bupati akan izinkan kita keluar kota. Benar kan? Putri, tindakanmu, tidakkah kamu takut ini akan picu perang dan rakyat akan menderita? Baik, aku ajak berunding. Lepaskan dia. Tapi kamu harus ikut denganku. Jadilah selirku. Dengan begitu itu seperti aliansi pernikahan, dan pasti tidak akan ada perang. Aku tidak akan ikut denganmu. Kalau begitu, aku mati bersamanya. Lepaskan dia. Aku bisa jadi sandaramu. Kamu benar-benar tergila-gila. Tapi, aku dan para penjaga yang tersisa, kami tidak bisa kalahkan kamu. Apa yang kamu mau? Tidak. Diam. Sujud. Sujud dan sembah padaku. Baru aku pertimbangkan lepaskan dia. Mimpi kali. Chu Huaizi, jangan dengarkan dia. Sujud. Atau aku bunuh dia sekarang juga. Baiklah. Aku akan sujud. Asal kamu lepaskan dia, aku akan lumpuhkan lenganku sendiri. Dengan begitu aku tidak jadi ancaman lagi buat kamu. Kamu sampai segini mau berkorban untuknya? Aku, seorang putri, merendah untuk menikahimu, dan kamu tolak aku. Beraninya kamu? Karena dia lebih baik hati daripadamu. Wanita sepertimu, yang berhati ular, tidak akan pernah punya seseorang yang tulus peduli padamu. Diam mulutmu. Pemberontak yang lancang, serahkan diri sekarang. Yang Mulia, para pemberontak di rumah Manor dan penyusup Barber telah dihabisi dan dipenjurikan menunggu keputusan Yang Mulia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tidak? Sejak kedatanganmu, kamu sudah diawasi oleh agen-agen sang bupati. Kamu berjalan tepat ke dalam perangkap kami seperti domba kurban. Bohong, rencanaku sempurna. Tidak ada cacatnya. Kalian orang dataran tengah, licik dan penuh tipu muslihat. Tidak bisa bertarung jujur, jadi cuma bisa mengejek. Kalianlah serigala dengan taktik tak terhormat yang mengincar tanah kami. Kamu dihargai 2 kota sebagai tebusan, kurasa. Lepaskan aku. Jika aku terluka, ayahku akan menghancurkan kalian semua. Katakan padaku, ketika semua prajuritku memegang busur silang ini, yang anak panahnya terbang lebih cepat daripada pasukanmu berbaris melintasi perbatasanmu. Bajingan, kamu berani? Ambil sesuatu dari sang putri untuk mempercepat negosiasi penyerahan diri para barbar. Yang Mulia, diam. Ikuti perintah permaisuri. Segera. Bawa dia pergi. Putri barbar itu pasti punya sekutu yang kuat untuk bisa menyebabkan kekacauan seperti ini dalam waktu sesingkat itu.
Dia melarikan diri dari istana terlalu mudah. Ambisi sekutu-sekutunya sangat besar. Pangeran ketiga, Huaizi, Huaizi. Paman. Dulu kau tak punya kelemahan. Aku sudah mencoba berkali-kali tapi selalu gagal. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Kau sudah punya kelemahan. Selirmu. Ternyata cukup berguna. Entah putri asing itu menganggapmu mainannya, atau mencuri peta darimu. Chu Huaizi, kau akan menjadi batu loncatanku. Di kehidupan ini, kau akan selalu menjadi musuh yang kukalahkan. Yang Mulia ketiga. Kediaman Pangeran Bupati melapor. Dia kembali dengan luka parah dan memanggil tabib istana dalam gelapnya malam. Cepat. Awasi ketat kediaman itu. Laporkan setiap perkembangan segera. Dimengerti. Surga tersenyum pada kita. Tabib Kekaisaran Shi sudah jadi bagian rencanamu dari awal. Untuk menenangkan kekhawatiran nenek, kau menyuruh ibu asuh mengantarnya ke upacara kuil. Sampiran sempurna untuk rencanamu. Sekarang kita sudah di sini. Saatnya mengakhiri ini. Kau selalu merencanakan 3 langkah ke depan. Punya segudang akal di lengan bajumu. Cuyu. Berjalan buta menuju kebinasaannya. Tapi hanya padamu, hatiku hanya berisi ketulusan. Jeruknya manis? Lumayan. Menurutku cukup manis. Chu Huaizi. Kamu memang bajingan terus-terusan menipuku, menyuruhku melayanimu. Jadi diam-diam kau pulang sendiri? Wanita tak tahu malu, kurang ajar. Nyonya, biar ku jelaskan. Baiklah, ayo kita dengar alasanmu. Situasinya genting. Dan sangat rumit racun yang mengubahku. Jadi anak kecil itu sulit dipercaya. Lalu setelah itu, banyak sekali kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kau selalu bersikap acuh tak acuh. Seperti tak peduli apapun. Aku tidak ingin kau pergi. Aku ingin kau tinggal. Lalu kupikir, kalau aku berusaha lebih keras, mungkin kau akan jatuh cinta padaku dan memilih untuk tinggal. Kalau kau masih marah, cambuk aku lagi untuk meluapkan amarahmu. Sekarang istirahatlah dulu. Jangan pergi. Kembalilah tidur. Aku akan periksa obatnya. Setelah kau sembuh, kita akan selesaikan ini. Setuju. Aku ada di dalam genggamanmu. Yang Mulia, sudah dikonfirmasi sang bupati terluka parah. Agar tidak mengkhawatirkan Ibu Suri, beliau sudah dipindahkan dari kediaman. Bagus, sangat bagus. Jika sang bupati terluka parah dan meninggal, itu akan terlihat sangat wajar. Itu tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun. Kangko Siap Mulia bermaksud untuk mencari kesempatan untuk langsung membunuhnya. Tapi Jiang Yunqing hampir selalu 24 jam bersamanya. Dia selalu di sisi sang bupati. Akan sulit untuk mendekat. Kalau begitu, suruh seseorang mengalihkan perhatiannya. Baik.
Kalau tidak segera dibalut, obatnya akan bocor. Kalau sembuh terlalu cepat, itu akan menimbulkan kecurigaan. Buat lebih parah, tidak apa-apa. Nona Jiang, ada yang ingin menemui Anda. Datang. Paman, Kaisar. Kaisar tidak perlu bersedih. Paman mengorbankan dirinya untuk menangkap putri asing itu dan menderita luka parah. Beliau akhirnya meninggal karena lukanya. Pengorbanan untuk negara dan rakyat. Tapi tabib kerajaan bilang kondisi paman membaik. Kenapa tiba-tiba beliau meninggal? Kaisar, tenang saja. Aku akan mewakili paman untuk melindungimu dan menjaga negara ini. Shingawa, lindungi Kaisar. pangeran ketiga, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja mengambil hak yang memang milikku. Kau mau memberontak? Memberontak? Takhta seharusnya milikku. Tapi karena ibumu adalah permaisuri, anak kecil sepertimu jadi bisa naik takhta. Kau tak tahu apa-apa soal pemerintahan, hanya tahu bersenang-senang. Beraninya kau! Sekarang Chu Huaizi yang sudah mati, tak ada lagi yang melindungimu. Maju. Baik. Lagi-lagi kau. Pangeran ketiga. Orang yang kau atur di luar sana sudah dilumpuhkan sepenuhnya. Kau sudah gagal. Chuyu. Chu Huaizi? Kau, bukannya kau? Ada apa? Kau berulang kali menyerang Chu Huaizi, padahal dia tahu itu kau dan tetap memberimu kesempatan. Tidak mungkin. Kalau tidak, dengan kemampuanmu yang suka cari masalah, mana mungkin bisa hidup sampai sekarang? Mengampunimu hari ini sudah melunasi hutangnya pada almarhum ayahmu. Tapi kau benar-benar hina. Tidak, itu tidak benar. Dia menyimpan niat jahat, dia yang bersikeras melawanku. Salahnya, semua salah dia. Orang sepertimu tidak dididik dengan baik. Terus berpikir dunia berputar mengelilingimu. Ayahmu di alam baka pasti marah melihat perilaku anaknya yang tak tahu terima kasih. Paman, istrimu ini sungguh menakutkan. Kau tidak mengerti. Dia sedang menunjukkan kepedulian padaku. Pangeran ketiga melawan atasan itu sangat tidak beretika. Tapi mengingat ikatan darah kerajaan, dia dikurung di kediamannya untuk merenung selamanya. Istri raja berani dan bijaksana diangkat sebagai Tuan Putri Yongle dan akan segera menikah dengan paman. Baik. Paman, aku mau mengacaukan kamar pengantin. Kaisar. Hari ini adalah hari paling penting pamanku. Pergi main dengan nenek. Ayo, Kaiser. Kenapa bengong? Kita nikah atau tidak? Aku cuman merasa seperti bermimpi. Bisa-bisanya aku dapat yang kuinginkan.
Chu Huaizi, kau... Momen sempurna seperti ini. Jangan disia-siakan.